Halo, halo adik-adik. Oh, kita nunggu dari kamar. Halo adik-adik, boleh nyalain kameranya? Apa kabar? Wah, senengnya ya Kak Angel kita Iya. bisa beribadah hari ini. Walaupun kita hari ini nggak jadi pada datang nih Kak Angel, Iya. adik-adiknya masih ibadah di rumah ya. Iya. Tapi nggak usah sedih karena kita tetap bisa memuji nama Tuhan. Kita boleh membesarkan nama Tuhan. Wah, kamu lah mau lihat dulu nih berapa orang yang ikut ibadah hari ini ya Kak Fiona? Wah, puji 15 Tuhan. orang. Ada 15 ya Kak Angel ya? Iya, 15. Walaupun kita masih online, tapi kita tidak mengurangi berkatnya Tuhan, tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk kita dapat memuji nama Tuhan. Kita tetap semangat, kita mau melayani Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Berkat Tuhan selalu memberikan kuasa pada kita untuk selalu melayani Tuhan. Yuk angkat pujian, berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kami bersyukur ya Bapa. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Biarlah hanya musik saja mengenungkan lagu ini. Glory. Glory Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Sebab kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu ya Bapa. Buat segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberkati kami. Kalau kasih setia-Mu Tuhan boleh melimpah atas kami. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Glory.
pujian kembali. Haleluya, glory. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biarlah Kak Angel yang boleh membuka kebaktian hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau ada bersama kami Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Kau yang pimpin kami dari awal hingga akhirnya sampai firman Tuhan. Biarlah Kau yang beracara, Kau yang memimpin ibadah kami. Biarlah kami juga Tuhan boleh bersuka cita dalam menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Haleluya. Wah, senangnya ya. Kak Wulan, sebelum kita akan memuji nama Tuhan, Kak Wulan mau tanya dulu nih sama Kak Angel. Kak Angel, kalau misalnya hari ini adik-adik nggak kebaktian di gereja, kenapa ya Kak Angel? Iya, soalnya kasus Omikronnya lagi naik-naiknya. Sedih banget ya Kak. Kemarin Kak Wulan lihat tuh di zonanya Jawa Barat pada merah nih Kak Angel ya. Wah, Pada semuanya ada daerah-daerah yang warnanya merah. Wah, kalau daerahnya merah berarti itu ada yang terindikasi ya Kak Angel iya ya. ada yang Betul ya? positif. Nah, tapi walaupun seperti itu, kita boleh takut nggak Kak Angel? Nggak boleh. Nggak boleh takut. Kita boleh keluar rumah. Aduh, nggak mau kalau misalnya dimintain tolong sama mama beliin sabun mandi. Takut boleh nggak Kak Angel? Nggak boleh takut. Supaya kita bisa jaga. Kita kalau keluar rumah, yang paling utama apa ya Kak Angel ya? Pakai masker. Pakai masker. Terus apa lagi Kak Angel? Jaga jarak. Jaga jarak. Terus apa lagi ya? Habis pulang harus cuci tangan langsung. Tuh, kata ibu dokter dengerin. Kalau habis pulang, adik-adik kalau misalnya adik-adik keluar rumah, terus tanpa kita sadari kan kita menyentuh benda-benda nih. Nah, kalau misalnya kita bawa hand sanitizer ya Kak Angel ya, Iya. kita bisa langsung semprotin. Tapi kalau kita misalnya nggak bawa, kita misalnya ke tempat mall atau kemana, kita boleh cuci tangan ya Kak Angel ya. Cuci tangan. Nah, salah satunya itu supaya kita bisa menjaga. Itu juga terus udah gitu harus pakai masker. Walaupun misalnya aduh, kalau lihat orang lain tuh ada yang nggak pakai masker. Nah, boleh diturutin nggak Kak Angel? Enggak. Nggak boleh. Ya walaupun hal yang sederhana, tapi kalau kita mengasihi orang lain, kita juga harus menjaga kesehatan sama keselamatan orang lain ya Kak Angel Iya ya. betul. Nah, kita harus taat walaupun pakai masker, tapi kita tetap bersuka cita. Ya, kita mau angkat ujian ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya.
kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu Kemuliaan siapa? kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Kak Angel. Nih, Kak Ulan mau cerita, mau tanya juga sama Kak Angel nih. Minggu-minggu kemarin dari bulan Januari ya Kak Angel ya, kita siapin ruangan buat kita ibadah ya Kak Angel ya. Iya. Nah, Kak Ulan mau tanya, kalau misalnya kayak Kak Ulan kan rumahnya udah jauh nih. Terus udah gitu kebaktiannya harus jam 9. Kalau dari gereja ke rumah itu nggak akan cukup waktunya karena di jalannya lama banget. Nah capek nggak Kak Angel? Kalau kayak Angel nih dari gereja ke rumah terus buru-buru, capek nggak Kak Angel? Capek. Capek. Terus udah gitu kakak-kakak guru nih kemarin kan nyiapin sound system ya Kak Angel ya. Nyiapin juga itu namanya apa ya Kak Angel? Air purifier. Supaya ruangannya jadi adem. Terus udah gitu ada yang bertugas juga. Pada capek nggak ya Kak Angel? Capek. Kak Fiona capek nggak? Capek. Nah, walaupun misalnya badan kita capek, tubuh kita lelah, tapi kalau kita boleh merasakan kasih Tuhan, itu berkatnya, kasihnya luar biasa kasih Tuhan ya. Tidak dapat diselami. Nah, adik-adik juga sama. Adik-adik di rumah mempunyai tugas. Nah, walaupun adik-adik masih sekolah, sekolahnya harus hebat. Walaupun masih online, tetap semangat ya. Jangan jadi lelah, karena semuanya itu adik-adik lakukan bukan buat diri sendiri, tapi buat masa depan adik-adik ya. Kak Ulan juga sama Kak Angel mau semangatin nih. Kita mau katakan jangan lelah. Nah, kita bekerja di ladang Tuhan ya. Lakukan tugas adik-adik, maka Tuhan akan melakukan tugasnya juga ya. Yuk angkat pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah
mau minta tolong Kak Marti. Kak Marti, kita mau menyembah nama Tuhan. Mungkin kita bisa duduk aja ya, Kak Angel ya. Kita mau belajar lagu baru nih. Wah. Kaulan sama kakak-kakak di sini mau belajar lagu baru. Nah, judulnya Nilai Hidupku. Semua adik-adik di tempat ini mempunyai nilai di mata Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan, baik pagi maupun siang, sore, atau malam. Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan selalu pelihara kita. Tuhan selalu memberkati kita. Kaulan bersyukur kalau Kaulan, Kak Angel, ada Kak Neti, ada Kak Fiona, ada Kak Cien, ada Kak Marti, terus kakak-kakak yang lain juga yang bertugas, walaupun online. Kaulan bersyukur kita boleh sama-sama melayani Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Setiap kita mempunyai nilai di mata Tuhan. Nah, kita harus bersyukur kalau Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Kita juga mau belajar bahwa Tuhan juga mengasihi kita, Tuhan juga memberikan hidupnya buat kita. Kita juga mau bersyukur, kita akan juga memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Belajar lagu ini ya, judulnya Nilai Hidup. Haleluya. Glory. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu Yesus. Glory. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku.
Yesus, Kaulah arti. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Glory Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan, buat kesempatan Tuhan di mana kami boleh tetap bernapas, buat kesempatan Tuhan kalau Engkau telah berikan kami kesehatan daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau Tuhan sangat mencintai kami, memberikan yang terbaik buat kami ya Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin Tuhan, Kapiona yang akan membawakan. Kiranya Allah sendiri yang menuntun kami, kira Allah sendiri Tuhan yang menopang kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Aku nggak jalan. Ada? Oh ada, oke. Ya nge-lag. Kok tolong tambahin ke situ bisa nggak? Nge-lag dong. Sedih. Nah, oke. Nah, bentar ya. Gede banget. Aku tak bisa lihat, sana aja deh. Nah. Coba nyalain dulu dong kameranya. Bang banget. Nah, coba. Masih ada. Kereta nyalain dulu dong. Ipai juga, Chelsea, Harel. Terus siapa lagi nih? Ipai. Mana Ipai? Coba yang kemarin rencananya hari ini udah daftar. Kalau minggu onsite angkat tangan. Ada nggak? Ada Dede Edward. Tuh Harel, Lala. Banyak ya. Tapi hari ini kita nggak bisa ibadah onsite. Ntar ya, kayaknya aku harus. Bisa nge-live nggak kok? Bentar ya, sambil nunggu. Ganti dulu. Udah nyambung. Bentar ya, aku leave dulu. Nanti aku join lagi. Ada apa dengan Zoom ini? Sabar ya. Tungguin. Biar bisa share screen. Aduh.
Tuaga 46. Nah, akhirnya. Oke. Nah, oke, aman. Dah. Jadi bisa lihat semuanya. Nah, oke. Nah, harusnya hari ini kalian ibadah onsite kan? Nah, cuman gara-gara kemarin tuh kasus yang di FCL itu tuh ada yang tahu? Ada yang tahu kasus di FCL? Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Dede Edward, kenapa Wat? Bener, karena ada barongsai jadi berkumpul. Iya bener-bener, jadi kasusnya banyak lagi yang kena. Nah, hari ini, tema bulan ini, kan tema minggu. Tema bulan kemarin masih ada yang inget apa? Kita bahas tokoh siapa? Kok tong gedein, kok omong kedengaran? Siapa coba? Gak kedengaran suaranya. Sabar ya. Nah, Bapak Abraham, benar. Ya, Bapak Abraham. Jadi, nah, kalau bulan ini kita mau bahas tentang Nabi Nuh. Nah, coba bentar ya, kakak sambil share deh. Bentar ya. Aku belum jadi co-host. Cenjel tolong jadi co-hostin. Fiona. Iya. Udah, thank you. Nah, biar bisa share screen. Nah, udah kelihatan semua? Kelihatan ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Nabi Nuh. Terus bulan ini tuh tentang Nabi Nuh. Nah, khususnya minggu ini kita mau belajar tentang hidup benar dari Nabi Nuh. Nih, boleh dicatat dulu. Judulnya itu Hidup Benar. Di Bible Note-nya ya, judulnya Hidup Benar. Terus bahan Alkitabnya dari Kejadian 6, 7, 8, 9, ayat 1 sampai 17. Sok, dikasih waktu, catat dulu yang mau catat. Udah? Oke? Nah, oke, kita next. Coba, siapa yang masih ingat cerita tentang Nabi Nuh? Boleh angkat tangan? Aku buka dulu ininya biar bisa lihat. Siapa yang mau cerita tentang Nabi Nuh? Ayo. Harel tuh Harel. Oke, Harel. Coba Harel, boleh? Ya. Terus itu Nuh berdoa dan Tuhan menjawabnya. Tuhan akan Ngirimin apa? di bumi. Ya. Terus Tuhan bilang, Nuh, kau harus membuat bahtera yang besar untuk binatang-binatang. Iya, benar. Saat dan bahasa Eropa datang, Nuh sama keluarganya selamat. Iya, benar. Thank you Harel. Nah, hari ini kita mau coba sama-sama ingat-ingat lagi, belajar lagi tentang Nabi Nuh. Nah, bentar ya. Nah, yuk kita mau lihat perjalanan Nabi Nuh nih. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak Nabi Nuh itu orang yang seperti apa? Coba kita lihat lagi. Ada yang tahu nggak Nabi Nuh itu orang yang seperti apa? Ada 3 poin.
Nabi Nuh itu orang yang seperti ini, dan ini ada 3. Coba kasih clue deh. Kasih clue nih. Ada di kitab Kejadian 6. Coba. Ada di kitab Kejadian 6. Ada yang udah ketemu Kejadian 6 ayat berapa ya? Taat. Iya sih, Nabi Nuh taat, cuman ini yang ditulis di ayatnya ada 3 poin. Coba yang udah ketemu di kitab Kejadian 6. Ayatnya berapa? Ayo, ada yang ketemu? 1 menit lagi ya, nggak ada. Nanti. Nah, iya bener Nesya. Keren. Di Kejadian 6 ayat berapa Nesya tadi? 9. Ya benar, di Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita next dulu ya. Aduh. Nah, nih, Nuh orangnya seperti apa sih? Nih, benar tadi kata Nesya. Nuh itu orang yang hidupnya benar, terus dia tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada 3 poin ini ya yang kita mau bahas hari ini. Nah, contoh kehidupannya tuh kayak gimana sih Kak? Kalau dulu kan itu di zamannya Nuh ya. Kalau di zaman sekarang, di zamannya kita anak-anak kecil ini, kira-kira apa ya? Kita lihat contohnya. Contoh hidup benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Yang pertama itu taat peraturan pemerintah yang harus prokes ya, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Terus karena sekarang lagi tinggi lagi nih kasus COVID-nya, jadi ada ganjil genap lagi. Tadi kakak pergi waktu ke gereja, ada ganjil genap lagi. Nah jadi dia lebih ketatin lagi kan. Nah udah gitu, terus kalau misalnya kalian di sekolah nggak ngejekin temen, terus nggak ikut-ikutan nyontek, kalau misalnya ada ulangan atau apa, kalian nyontek kayak gitu, nggak ikut-ikutan. Terus kalau misalnya di rumah suka dengar-dengar kata-kata orang tua, Cici sama Koko, taat sama orang tua kayak gitu. Terus selanjutnya ada ikut ibadah online nih. Sekarang kan masih online ya ibadahnya. Nah itu juga salah satu contoh hidup bergaul dengan Allah, karena kita kalau di ibadah online bisa sama-sama berdoa, sama-sama baca Alkitab, sama-sama mengenal lagi Tuhan itu yang kayak gimana sih. Nah udah gitu kita ada berdoa. Nah berdoa di sini kalian bisa curhat loh. Enggak cuman kalian berdoa Tuhan aku mau makan, amin. Tapi kalian juga bisa cerita sama Tuhan. Tuhan hari ini aku tuh lagi sedih banget. Misalnya dapat nilai ulangannya jelek. Kayak gitu aja ngobrol kayak ke teman. Kalian bisa kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada baca Alkitab. Nah, belakangan udah nggak dikasih ya lembar bacaan Alkitab. Tapi siapa yang masih suka baca Alkitab? Coba. Masih ada nggak yang rajin baca Alkitab? Rahel masih rajin. Tapi udah nggak dikasih ya lembarnya. Nanti coba kakak bikinin lagi ya. Nah, itu juga salah satu contoh hidup bergaul sama Tuhan. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang, bentar ya, bis ini atau menghalangi. Nah, habis itu tadi kan Nuh itu ada 3 poin ya. Yang pertama dia hidupnya benar, terus tidak bercela, sama dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, yang selanjutnya kita mau belajar tentang ketaatan Nuh nih. Nah, Nuh itu kan disuruh buat bahtera kan sama Tuhan. Itu tuh ceritanya tadi yang kata Harel bilang, di zamannya Nuh itu orang-orang pada jahat semua. Pada pokoknya sampai hati-hatinya juga jahat. Terus Tuhan tuh menyesal udah nyiptain manusia, taunya kayak gini, jadi jahat kayak gitu. Nah, tapi karena Nabi Nuh ini hidup bergaul sama Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat Nabi Nuh buat hidup di selanjutnya. Jadi Tuhan ngasih perintah sama Nabi Nuh buat membuat bahtera.
Nih, ada rincian bahteranya nih. Nah, rincian bahteranya itu ada di Kejadian 6. Ini yang di dalam kurung itu ayatnya ya. Jadi misal, bahteranya itu terbuat dari kayu gofir. Itu ada di Kejadian 6 ayat 14. Kalian boleh cek ya. Nah, bahteranya itu terbuatnya banyak tuh poin-poin pentingnya. Yang pertama, dia itu terbuat dari kayu gofir. Terus yang kedua, panjangnya 300 hasta. Yang ketiga, lebarnya 50 hasta. Tingginya 30 hasta, terus pintunya di lambung. Nah, tapi ini pintunya nggak kayak pintu sekarang yang bisa digeser-geser atau misalnya yang dibuka tutupnya teh ke kiri atau ke kanan. Ini enggak, pintu di lambung tuh dari bawah nutupnya ke atas, gitu. Nah, terus ada 3 tingkat, bawah, tengah, sama atas. Nah, terus yang masuk dalam bahtera, nah ini kakak juga mau nanya dulu nih. Kakak kemarin udah baca nih Kejadian 6, 7, 8, 9 ayat 1 sampai 17. Nah, pertamanya itu kan yang masuk dalam bahtera udah pasti Nuh sama istrinya. Terus ada anak-anak Nuh, ada Sem, Ham, Yafet. Dan gitu sama istri-istri anak-anaknya. Dan gitu ada lagi dibilang 1 pasang setiap hewan yang haram, 7 pasang setiap hewan yang tidak haram, sama 7 pasang setiap burung. Coba kakak mau tanya deh, ini bener nggak ya? Takutnya kakak salah baca. Coba kakak tanya Kak Erni deh, Kak Erni atau Kak Hanhan, bener nggak ya? 7 pasang apa 1 pasang nih? Apa 2 pasang? Sepasang ya? Nah, ya kayaknya sepasang. Coba nanti kalian baca lagi ya, ada di itu teh kemarin di Kejadian 8-nya deh. 7 ada di... Oh iya, Kejadian 7 tuh dari Kak Hanhan. Ya, Kejadian 7. Nah, ada di situ. Nah, itu orang-orang yang masuk di dalam bahtera itu cuman itu doang. Jadi yang selamat nih cuman ada Nuh, istrinya, Sem, Ham, Yafet, sama istri-istrinya 3. Berarti cuma 8 orang yang selamat. Dari sekian banyak manusia yang ada di zamannya Nuh itu, cuman tinggal sisa 8. Sama hewan-hewan yang ada ikut sama Nuh. Nah, oke, selanjutnya. Coba kakak mau tanya, waktu Nuh itu bikin bahtera gampang apa susah sih? Susah. Kenapa susahnya, Ewat? Kamu ini bisa bertahun-tahun kita bikin ini. Apa Harel? Karena kan pakai ini kan dari kayu gofir. Iya. Harganya 300 hasta, pasti kita bikin ini tuh bertahun-tahun. Tapi enggak loh. Nuh enggak bertahun-tahun loh. Cuman sebentar doang. Ya. Iya, Nuh itu hebat, bisa bikin bahteranya cepet. Udah gitu bahteranya enggak kecil loh, besar banget kayaknya. Sebesar 1 rumah juga lebih. Soalnya 300 hasta. Soalnya hewan-hewannya bisa masuk. Gajah aja bisa masuk sama jerapah. Ya kan? Terus coba kalian pikir kalau misalnya itu kan ada singa, berarti ya ada singa, ada jerapah, ada gajah, mungkin ada semut ikut gitu ya. Dari yang hewan yang besar sampai hewan yang kecil. Mereka dalam satu tempat. Kok bisa sih nggak berantem, nggak saling makan-makan? Bener nggak? Hebat ya. Tuhan udah ngasih kayak kasih tahu nih ke hewan-hewannya. Kamu masuk ke sini, nggak boleh berantem sama yang lain. Kayaknya kayak gitu ya, Tuhan kasih tahu ke hewan-hewannya. Nah, Nuh itu taat bikin bahtera. Coba kalau Nuhnya nggak taat disuruh sama Tuhan bikin bahtera, Nuhnya selamat nggak? Enggak, semuanya habis. Iya, semuanya habis. Kita juga kayaknya nggak ada nih di sini. Nah, jadi Nuh itu taat. Terus Nuh itu cuman dengerin kata-katanya Tuhan. Dia nggak dengerin orang-orang ngomong apa. Soalnya kayaknya Nuh itu bikin bahteranya nggak di pinggir pantai.
Jadi orang-orang pada ngomong, ngapain bikin Batra tapi kok nggak di pinggir pantai, udah gitu baterainya besar kan. Susah dong kalau misalnya mau pindahin ke pantai, berat nih kayak gitu. Tapi Nuh nggak jadi goyah, nggak jadi, iya ya bener juga ya, ngapain bikin Batra di sini. Ya udahlah nggak jadi. Nah tapi Nuh tetap taat sama Tuhan, dia tetap bikin Batra sesuai apa yang Tuhan mau. Nah udah gitu, coba kita next. Nah selanjutnya nih ada info penting tentang dari cerita Nuh sama air bah ini. Yang pertama itu setelah bahteranya ini jadi, Nuh langsung masuk ke dalam bahteranya. Terus hewan-hewan semua masuk. Udah gitu 7 hari setelah Nuh masuk, baru air bahnya turun. Nah waktu itu Nuhnya udah berumur 600 tahun, terus bulan yang kedua dan hari yang ke-17. Nah gitu juga hujan lebat itu turunnya 40 hari 40 malam. Coba kalian, kalau misalnya seharian aja hujan, kadang suka banjir ya di rumah atau enggak di jalan-jalan gitu, kadang suka banjir. Ini apalagi 40 hari 40 malam. Berarti kan kalau sehari aja udah banjirnya ya semata kaki lah, sehari semata kaki. Terus ditambah lagi sehari lagi sampai 40 hari, berarti udah ketutup semua ya. Ketutup semua sampai gunung-gunung aja ketutup. Nah udah gitu. Ada lagi nih infonya. Nah terus ternyata Tuhan sendiri loh yang nutup pintu bahtera Nuh. Ada di ayatnya. Kakak lupa ayat berapa, tapi ada di itu Kejadian 6, 7, 8, 9 ayat 1 sampai 17. Nah udah gitu juga air bah surutnya baru setelah 150 hari. Berarti lama banget. Itu berarti bahtera Nuh nggak ada kemudinya, nggak bisa belok ke kiri, belok ke kanan. Jadi ya udah gitu jalan aja sesuai sama arus airnya. Tapi Nuh nggak takut karena Tuhan pasti nyertain. Udah gitu yang terakhir bahtera Nuh itu kandas di pegunungan Ararat. Nah, oke, selanjutnya. Nah kita balik lagi ke 4 poin. 3 poin yang di awal tadi, yaitu hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah. Nah yang hidup benar itu kita sama-sama mau taat, kita sama-sama mau dengar kata orang tua, mau taati peraturan pemerintah tentang prokes biar semuanya cepat reda. Terus kita mau hidup rukun sama sesama, nggak saling ngejek, gak suka ikut-ikutan. Misalnya kita tahu nih kayak sekarang aja prokes ya, kadang-kadang Kak Vio di jalan suka ngingetin, kadang-kadang di jalan Kak Vio suka lihat nih orang lagi jalan gitu ya, nggak pakai masker dong, padahal kan harusnya pakai ya. Mungkin orang itu udah merasa dirinya kebal gitu, padahal enggak juga kan. Jadi tetap harus patuhi peraturan, kita harus sama-sama jaga. Kayak gitu. Yang kedua itu tidak bercela. Kita tidak ikut-ikutan yang nggak benar ya, kayak tadi itu. Oh ngelihat orang udah nggak pakai masker, ya udahlah ngapain nggak pakai masker, nggak usah pakai masker, ngap gitu, panas, ya udah nggak usah pakai masker. Padahal itu salah. Soalnya masih belum beres nih COVID-nya, masih ada terus. Nah terus yang ketiga, bergaul dengan Allah. Caranya gimana sih? Kita bisa berdoa, baca Alkitab, terus persekutuan. Misalnya persekutuan tuh kayak di sekolah minggu nih, kita kebaktian bareng-bareng. Nah berdoa itu sama kayak tadi Kak Vio bilang di awal. Berdoa itu gak cuman minta doang, gak cuman berterima kasih, tapi kalian bisa cerita, bisa curhat sama Tuhan. Kayak kalian curhat sama teman kalian atau sama papi mami. Mi tadi pagi aku jatuh gini. Nah kalian bisa kayak gitu sama Tuhan juga. Karena Tuhan itu Bapa, kita sebutnya Bapa. Nah ini ya 3 poin penting ini ya. Yang pertama hidup benar, yang kedua tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Nah kita mau belajar itu hari ini. Nah selanjutnya kita mau lihat ayat hafalannya. Ada di Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Jadi kalau misalnya kita dengar-dengaran apa kata Tuhan, kita mau taat sama Tuhan, kita pasti bisa hidup benar. Emang gak gampang nih hidup benar. Kayak misalnya di sekolah aja,
Yang lain ngajakin nyontek, ayo dong nyontek kerjasama lah gitu, kerjasama. Tapi kalian kadang kegoda dikit gitu, ya udahlah ayo ikut, atau misalnya enggak aku mau kerja sendiri aja gitu. Itu juga emang banyak banget cobaannya, cuman kita mau sama-sama belajar, kita mau minta Roh Kudus buat pimpin supaya kita bisa hidup benar. Udah aja hari ini firman Tuhannya. Mari kita berdoa bentar ya, stop share dulu. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini karena Engkau masih bisa mengumpulkan kami untuk kebaktian online Bapak. Bapak, terima kasih hari ini kami belajar tentang hidup benar. Biarlah kami minta Tuhan pimpinan dari Roh Kudus agar kami bisa melalui cobaan-cobaan yang ada Bapak, agar kami tetap bisa hidup benar Bapak di hadapan-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kasus Omikron ini Bapak yang makin meningkat Bapak, biar Engkau saja yang menyembuhkan, memulihkan keadaan ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah masing-masing Bapak, biar Engkau saja yang menyertai keluarga mereka, yang menyertai sekolah mereka, menyertai dimanapun mereka berada Bapak. Tuhan, kumpulkanlah kami pada minggu depan Bapak untuk kembali kebaktian Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa amin. Kakak serahkan ke Kak Angel. Bentar ya. Cek, oke. Tadi terjadi kesalahan teknis guys. Kita absen dulu ya. Aku nggak bisa lihat ya. Oh iya boleh. Dari Nana, ada Nana? Hadir? Yang dipanggil namanya bilang hadir gitu ya. Ipay. Terus Harel. Rahel. Ada Valen nggak? Ada Valen? Ada. Halo Dede Valen, lagi di mana? Terus Edward. Reta. Lala. Kayla. Chelsea. Nesha. Wewe. Shena. Sharon. Abigail. Oke, berapa orang ke Vio hari ini? Oke, ada 15 orang hari ini. Terima kasih adik-adik yang udah hadir. Itu siapa? Oke. Ririn ya. Ada Cici Ririn tuh. Oke, pengumuman yang pertama. Seperti biasa, minggu depan kita ibadahnya jam 9 lewat Zoom. Sedih ya kita nggak bisa ngajadi ibadahnya di sini. Tapi nggak apa-apa, kita masih ibadah bersama-sama lewat Zoom. Terus, apa lagi ya? Udah ya, kayaknya itu dong. Untuk yang ibadah kita sama-sama di gerejanya bakal dihubungin lagi. Adik-adik di sini sekolahnya diliburin lagi nggak? Atau tetap ada yang PTE? Diliburin dulu. Oh, diliburin dulu ya. Sama ya. Berarti kita
Kita jangan lupa adik-adik di rumah juga buat berdoa ya. Buat keadaan yang sekarang. Ada lagi? Kayaknya udah ya. Pengumumannya. Nyalain dulu yuk kameranya, kita foto lagi. Di sini aja. Pak Martin nggak bisa ikut ya? Kita trio. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi? Siap, bergaya. 1, 2, 3. Oke, thank you adik-adik. Sampai bertemu minggu depan di Zoom. Dadah. Bye-bye. Udah ya? Purifier udah datang kok. Air purifier, air puri. Oh udah. Wow. Udah paling.